بارك عليه وعلى آله. Rasul dengan kita berjanji semoga kita yang membaca suatu syafaat di dunia nanti dari Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara bentuknya itu pada acara yang akan disampaikan oleh kita kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Muhadi yang pada tempatkan di perjalanan. Tafadhol masuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi amarna bil ittihad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bi hubbil bilad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'tibad. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Segenap yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim beserta jajarannya, yang kami muliakan akhina al-kiram Ustaz Ian Sunandar, yang kami hormati segenap para orang tua kami, Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahman, Bapak Ketua RT 02 Bapak Syafi'i, Bapak Slamet, Bapak Tunggal, dan segenap para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Bejo Nur Salim. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah wasilah tadi membaca salawat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang jam 21:58. Berarti kalau jam 10 2 menit lagi. Ya Pak ya. Ini sengaja nih jamnya saya patokin. Emang sampai jam berapa nih malam? Romannya mentang-mentang besok tanggal merah ya Pak? Iya. Besok tanggal merah apa dimerahin? Tanggalnya doang merah. Tak lupa yang kami hormati Ketua DKM Sholat Darussalam Dato' Siti Teguh beserta jajarannya. Mohon maaf nih sebelumnya, malam hari ini alhamdulillah tahadus bin ni'mah keluarga Bapak Bejo Nur Salim
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, mengundang kita semua wasilah kita kumpul di tempat yang mulia ini. Semoga nikmat yang Allah berikan menjadi sebagai predikat hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu juga mau ikut ngaji itu ya? Mau ikut ngaji dia ya? Ngopi, Mau ikut ngopi? Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa bersyukur atas nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pandai bersyukur merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, hamba yang tidak pandai dalam bersyukur maka termasuk kategori hamba yang kelak akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bersyukur ditambah nikmatnya, yang kufur akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang amat sangat pedih. Tetapi mari sama-sama kita ingat bahwasanya nikmat yang agung itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu yang semua orang kepengen dapat, Pak. Ya Pak ya? Iman masih ada, alhamdulillah. Islam kita masih aman, alhamdulillah. Ditambah nikmat-nikmat yang lainnya, makan pisang masih enak, ya Pak ya? Minum kopi masih, merokoknya masih, segalanya masih enak, kita bisa rasakan. Itu semua nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Dan sebagaimana tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga harus diaplikasikan dengan amalia-amalia yang dengan amalia tersebut kita dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gimana Pak? Ketika orang itu mengalami kesulitan, lalu ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah hamba tersebut mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sayang pasti akan mendapatkan ujian. Anak sekolah tidak akan bisa dikatakan lulus sebelum menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh pihak sekolahnya. Begitu juga kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikatakan lulus ketika kita belum mampu untuk menuntaskan daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bisa kita contoh daripada kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemewahan tidak melupakan dia kepada sang penciptanya. Dikasih nikmat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikasih ujian pun masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini Bapak Bejo mengaplikasikan wujud syukurnya kepada kita semua, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita akan mendapatkan ziyadah, akan mendapatkan barokah ketika kita dapat mensyukurinya. Caranya gimana Pak? Sebelum dapat nikmat kita sholat 5 waktu. Setelah dapat nikmat jangan lupa sholat 5 waktu. Ini terkadang orang itu lalai, dikasih sakit dia menyebut nama Allah, dikasih sehat lupa sama Allah. Ada nggak yang begitu Pak? Ada nggak? Kira-kira itu kalau bersyukur gimana?
Sehat menyebut nama Allah, ketika sakit yang disebut nama Allah. Maka datangilah Allah, dekatilah Allah, bujuklah Allah dikala engkau sedang mengalami kesenangan. Jadi Bapak Bejo kalau lagi senang, tambah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika diberikan kesulitan, Allah akan pertama kali yang memberikan pandangannya kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, patut disyukuri segala nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adkurkum. Salah satunya mengingat Allah, bentuk rasa syukur. Bapak Bejongan, ingat gak sama Allah? Ketika dapat nikmat pertama kali diucap apa Pak? Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Berarti yang patut untuk dipuji hanya kita mah nggak butuh pujian Pak. Kita mah nggak butuh pujian karena Allah yang maha tinggi, kita mah paling rendah. Allah yang maha suci, kita mah penuh dengan dosa. Artinya nikmat yang Allah berikan agar bisa menjadikan nikmat itu ditambahkan oleh Allah. Fadkuruni adkurukum. Ingat Allah dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita, hadirkan Allah. Apapun kegiatan kita, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih malam hari ini, terkhusus malam Jumat yang mulia, kita sudah berada di akhir daripada bulan Rajab, atau bertepatan dengan malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan suatu peristiwa besar yang mana pada malam hari ini tepat di tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesedih. Ada yang sedih nggak Pak malam ini? Ada yang sedih nggak? Nabi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, berarti usia Nabi berapa? Hah? Segitu. Banyak. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Sepakat ya? Sepakat. Lalu ditemani itu dakwahnya Nabi oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri tercintanya, yang segala harta, benda, tenaga, segala sesuatu yang ia miliki untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW, dan juga satu pabrik yang bernama Abu Thalib selaku pamannya dari Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjaga pribadi Nabi Muhammad daripada serangan-serangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat itulah Nabi diuji. Nabi mendapati ujian. Masa Bapak Bejo nggak mau diuji ya Pak? Nabi mengalami uji, masa kita nggak mau diuji? Jelas sampai sini ya Pak? Nabi Muhammad sukses nggak? Kenapa? Karena ketika diuji tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak bisa tahu Pak, mana yang lebih baik di antara ujian atau nikmat. Terkadang kita terlena. Nikmat yang membuat kita lalai kepada Allah itu lebih buruk dibandingkan dengan salah satu ujian yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauh lebih baik ketika kita dikasih nikmat lebih dekat kepada Allah. Jelas nggak Pak sampai sini? Orang dikasih nikmat lalu beribadah itu luar biasa. Tapi ketika dia sedang mengalami kesulitan, dia beribadah itu biasa. Jelas nggak? Orang nggak punya uang minta uang, kan begitu Pak? Biasa. Nggak punya uang minta uang ya biasa, karena memang dia butuh uang. Tapi ketika ia sudah punya uang tapi dia masih meminta uang, itu luar biasa. Bukan berarti serakah, melainkan artinya apa?
Baginda Nabi SAW telah bersabda dalam kitab Hadis Arba'in karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, disebutkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dikasih nikmat kita syukurin, tambah dekat kepada Allah agar itu menjadi nikmat yang senantiasa menjadi tambahan daripada Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamu dalqadan, seakan-akan kamu mati jangan dibalik lah. Ini punya duit dihabisin hari ini juga, besoknya gimana kek? Ya kan? Dikasih nikmat dihabisin hari ini, besoknya gimana kek? Ya kan? Kata baginda Nabi, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan kamu hidup selama. Apa tuh perintahnya berarti? Kita disuruh hemat. Makanya ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Artinya apa? Ketika kita senang, jaga daripada ucapan kita. Kadang kalau kita lagi senang, kadang kapan aja pengen kita ucap. Betul nggak? Bener nggak? Itu ujian. Kalau kita lagi pegang duit sekian banyak, kalau saya cair, saya begini. Tapi ketika kita melupakan daripada hal yang demikian, berarti ada satu janji kita kepada Allah yang kita lalaikan. Kira-kira kalau kita janji sama orang ditagih nggak Pak? Apalagi janjinya sama Allah. Maka cara mengatasi itu, ketika kita dikasih nikmat, tidak harus lupa diri, tapi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi zat yang telah bi ni'matihi memberikan nikmatnya kepadaku, tatimmus shalihat, nikmat yang sempurna, nikmat-nikmat yang penuh dengan kebaikan. Pernah ngucap itu Pak? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau itu kita syukur sama Allah, mujibud da'awat. Orang kalau lagi senang minta gampang untuk dikabulkan. Wa ya qadiyal. Ini saya ulang nih. Mudah-mudahan hafal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Itu ucapan kalau kita sedang mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu, agar nikmat yang sampai kepada kita, nikmat itu tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini, malam yang mulia ini, terlebih berada di Jumat terakhir kita di bulan Rajab, ada peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Sebagaimana kita maklum, Isra dan Mi'raj ini sebagai hiburan, Pak. Jadi kalau misalnya teman kita lagi sedih, kita disuruh menghibur. Kalau teman kita lagi senang, kita disunahkan apa, Pak? Teman lagi senang, kita disunahkan untuk apa, Pak? Kalau ada yang lagi mengalami kesulitan, ya, ini nanti konteksnya ke Isra Mi'raj nih. Nabi lagi sedih, dihibur nggak? Dihibur. Berarti kita kalau ada teman lagi sedih, kita jangan dicengin loh, jangan. Dihibur. Ya, kalau teman kita sedang mengalami kemudahan, sedang mendapati nikmat, maka patut kita ikut bergembira. Ya kan? Bergembira. Salah satu teman yang baik ketika teman mendapat nikmat, tadi saya nemu duit 10 juta, alhamdulillah. Kan begitu. Ya. Karena dicontohkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita berbahagia harus bagi-bagi ke orang. Bagikan bahagiamu, tapi tutupilah kesulitanmu. Nah, malam hari ini dibagilah kita kebahagiaan oleh Bapak
Bejo. Di rumah nggak ada kacang, di sini bisa makan. Ada kacang nggak di sini? Ada, saya juga. Pisang. Ada. Jeruk? Ya Pak ya, ini yang disebut kita bersyukur kepada Allah dengan mengaplikasikan bentuk wujud syukur. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian, yang pada saat itu Nabi ditinggal wafat 2 orang yang sangat membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yaitu istri tercinta Khadijatul Kubro dan paman Nabi yang pertama Abu Thalib. Nabi sedih nggak tuh? Dihibur nggak? Gimana cara menghiburnya? Ya, benar kan? Jadi bapak kalau kita punya anak lagi sedih jangan diomelin, Pak. Benar ini, Pak. Ya, mau pikiran kita lagi puyeng bagaimanapun, kalau anak kita lagi sedih kita hibur. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya perintah sholat aja, Pak. Karena daripada ayat Al-Isra, ayat yang pertama itu diawalinya dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul azim basir. Innahu huwas sami'ul menghimpung. Innahu huwas sami'ul basir. Anak hadro Isra udah kemana baik kan? Makanya kalau lagi dibacain ayat Quran, diam dulu, handphonenya taruh. Innahu huwas sami'ul basir. Ujungnya basir. Ya. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad sebagai hambanya yang sudah mendapatkan predikat pengakuan, predikat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil ke masjidil, kayaknya nggak pada ngopi. Dari masjidil Astagfirullah. Dari masjidil haram ke masjidil, dari masjidil ke masjidil, ada dari, ada ke. Dari mana? Dari sono. Mau kemana? Situ. Ini dari sini, dari sono ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika anak kita lagi sedih, kita ajak, kita kasih hiburan, ajak buat sholat. Dia udah sholat, ajakin Pak tur kemana? Ke masjid. Ke masjid. Anak kalau lagi sedih diajaknya ke masjid, seneng nggak Pak? Tujuannya buat apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar anak itu berpikir otaknya, oh ternyata masjid itu ada yang lebih besar daripada masjid ini. Oh ternyata ada masjid yang lebih megah dari masjid ini. Oh ternyata ada masjid yang panjang, lebar, isinya nggak ada juga. Ya kan? Tujuannya itu Pak, Isra dan Mi'raj. Tapi kan kita sering mendengarnya Isra dan Mi'raj hanya sholatnya, kan itu. Perjalanannya sangat amat luar biasa. Buat pendidikan di keluarga kita ya ada. Ketika istri kita lagi sedih, kita kasih hibur. Suami lagi sedih, didiemin gitu ya. Ya, ketika kita lagi sedih, ingatlah zat yang maha memberikan kabar gembira, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu diperlihatkan apa Pak? Alladzi barakna haulahu linuriyahu, dilihatkan sekitarannya. Bapak kalau jalan-jalan Pak ke puncak, kemarin kan kita jalan-jalan ya SM ke puncak tuh ya. Ya kan? Perjalanan berangkat dari sini ke puncak itu kan dilihat, indah ya. Ini nggak ada nih di Jombang, begitu kan? Itu tujuan Isra. Itu tujuan Isra. Oh, itu yang disebut tafakur. Makanya ada yang mengatasnamakan tadabbur alam.
Jalan agar kita berpikir, oh ternyata keindahan Allah itu nggak begini doang, ada juga yang begitu. Semakin kita sering jalan, semakin kita melihat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nabi lagi sedih dihibur, disuruh jalan-jalan. Berarti yang pertama kalau kita sedih kita jalan. Ini gak ada yang sedih nih. Hah? Alhamdulillah warga RW 09 senang semuanya. Alhamdulillah. Kata PRW alhamdulillah mau nggak jalan-jalan. Kalau ngomong sedih, sedih apa senang? Sedih. Oh jangan mereka. Ya. Kalau ada yang lagi sedih kita ajak jalan, walaupun nggak jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya misal dari Kampung Gunung ke Tangerang Masjid Al Azham, kan gitu ya? Masjid Al Azham rumahnya berapa? Masjid Al Azham udah ada yang pernah di sini? Belum? Masjid Istiqlal? Pernah? Apa artinya Istiqlal? Masjid Istiqlal artinya masjid kemerdekaan. Istiqlal merdeka di bawah naungan negara. Istiqlal itu. Tapi masih banyak lagi masjid-masjid yang lain ya. Jadi nanti momentum selesai dari bulan Rajab ini sering-sering jalan-jalannya jangan ke puncak aja. Ya, jalan-jalan dari satu masjid ke masjid ya. Jangan kalau nyampe di masjid mah nggak mungkin langsung ngopi Pak. Pasti dia wudhu, sholat sunnah. Jelas kan? Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sebelum sampai nyampe di Bukit Tursina suruh turun sholat sunnah 2 rakaat, ya kan? Jadi artinya apa tuh? Perjalanan yang mengandung hikmah. Sampai singkat cerita di Masjidil Aqsa itu Nabi Allah perkenankan untuk imami para nabi yang lainnya. Diberikan kabar bahwasanya Nabi ini adalah penghulunya para nabi. Semua kemuliaan yang Allah berikan dari Nabi Adam ke Nabi Isa sampai dengan Nabi Salam itu semuanya dicantumkan kepada jasad dan ruhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya nih, jawab kompak dan jawab dengan jujur. Udah pada sholat isya belum? Udah? Alhamdulillah. Yang belum jangan tinggalkan sholat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beres, Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat keajaiban. Ini kadang ada yang nanya, surga belum dibuka, begitu kan? Neraka belum dibuka. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perkenankan Nabi untuk mendapati pandangan-pandangan surga. Dilihat, hambamu Muhammad yang senantiasa demikian adanya di dalam surga. Jadi surga udah ketahuan belum Pak? Sudah, penuh dengan kenikmatan. Salah satu bocoran dari surga, kalau kita di dunia pengen makan sesuatu buah, maka kita harus nanjak dulu karena akarnya di bawah, pohonnya, buahnya di surga, akarnya di atas, buahnya. Jadi nggak perlu nanjak lagi Pak. Ya, jadi nggak usah belajar nanjak. Karena di surga nanti buahnya nggak pakai nanjak. Dan salah satu ada kolam di situ. Kolamnya kolam susu. Kolam susu itu disiapkan. Yang sering terawih mana Bilal? Mau nanya Bilalnya. Bilal sering baca kan? Wa min labani wa asalin musaffan syaribin bi aqwami wa abariq wa kasim min ma'in ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin. Wahai Bilal, was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Nanti umatnya Nabi Muhammad disiapkan satu kolam yang bernama kolam susu. Bentuk gelasnya itu bukan gelas kayak begini, tapi gelasnya yang amat sangat luar biasa. Bi aqwabin. Aqwab itu jamak dari kata kub. Kub itu satu gelas. Ini namanya apa Pak? Ini gelas, namanya kub. Bahasa Arabnya gelas kub. Bi aqwabin, gelas-gelas.
Jadi udah disiapin Pak gelas-gelasnya nanti di surga. Jadi kita nanti kalau mati gak usah nyiapin gelas. Betul benar. Artinya apa? Ketika kita mati ada yang kita bawa nggak Pak? Nggak ada. Karena apa yang kita perlukan udah disiapkan oleh Allah Subhanahu. Kalau masuk pikirannya kalau kita neraka. Neraka bagaimana Pak? Neraka menjadi adem. Panasnya neraka menjadi adem ketika Nabi Muhammad SAW Allah izinkan untuk melihat ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka pada saat itulah Nabi mengatakan kesedihan yang amat sangat luar biasa, memikirkan umatnya bagaimana nasib Bang Ojan kalau diceburin ke neraka. Ya kan? Ketika anak Adam pengen dimasukkan ke dalam neraka, kata baginda Nabi apa? Sungguh mereka lah yang mensyiarkan orang-orang untuk cinta kepadaku. Maka banyak orang yang musyahadah menjadi saksi kepada orang yang menyeru kepada bersolat. Makanya kalau lagi sholawatan jangan main HP baik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. TikTok dulu. Ya. Usahakan ketika kita bersolawat, kita mengajak orang yang tadinya nggak demen solawat agar demen bersolawat. Yang tadinya belum cinta sama Nabi jadi cinta sama Nabi. Yang dilihat siapa? Yang mengajak. Benar nggak? Yang dilihat yang mengajak. Artinya apa? Ayo sama-sama kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saling mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Ayo kita bersolawat semua ala Nabi Muhammad. Tapi bersiap-siap aja main TikTok. Ya kan? Makanya nggak heran zaman sekarang banyak yang solawatan tapi fokus sama. Ya kan? Kan solawat itu boleh kan boleh, tapi kan kita punya adab Pak. Adab kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya selalu bilang hadrah artinya menghadirkan. Harusnya kita malu ketika Nabi hadir, posisi kita tidak dalam kondisi yang siap menerima kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika disebutkan mahallul qiyam, gitu kan? Asyraqal badru alaina. Nyampe tuh Nabi. Nyampe tuh Nabi Pak. Ketika Nabi nyampe, apakah kita siap menerima kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi ketika akan berjumpa kepada Allah, posisinya peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam. Pertanyaannya, kita berangkat ngaji ada wudhu apa enggak? Ya kan? Lah iya kalau dijalankan tuh balik lagi, walaupun hukumnya sunnah, karena Nabi ketika berjumpa kepada Allah dalam kondisi suci, dibelah dadanya, diambil hatinya. Apa mungkin? Nah nanti ya kita bahas. Diambil hatinya, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, sehingga Nabi Muhammad menghadap kepada Allah dalam kondisi turunlah syariat wudhu. Turun syariat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan tuh kalau mau sholat, mau jumpa kepada Allah nggak bisa dalam kondisi berhadas, ya kan? Berarti kalau nggak ada Isra Mi'raj ada wudhu nggak Pak? Bukan sholatnya doang. Kadang orang fokus sama sholatnya, tapi di belakang sholatnya dia tidak fokus. Maka kata baginda Nabi, sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Maksudnya apa? Bukan sholatnya yang salah, tapi wudunya yang kurang baik. Tangan belum nyampe siku, ya, muka nggak nyampe semua, yang penting kelepak kelepuk. Kaki bukan dicuci, tapi disiram. Kan banyak kan kaki disiram bukan dicuci kan? Keran, kaki begini doang. Itu namanya nyiram. Kata-katanya goslun itu menggosok. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita pengen jumpa sama Allah dalam kondisi sunnah, suci apanya? Suci lahir dan batin. Kita wudu. Sebelum wudu kita baca Alhamdulillah, muji Allah lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ja'alal ma'a, air yang ini menjadi air zam-zam suci nggak Pak? Suci nggak Pak? Ini kadang kita berbuka sama air zam-zam ya.
Sampai air apaan disebutnya air zam-zam. Itu ketika kita wudu, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, jadikanlah air ini suci. Artinya apa? Kita tidak akan bisa berjumpa kepada zat yang maha suci kecuali dalam keadaan suci. Maka momentum Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab ini untuk memperbaiki wudu karena Nabi dibersihkan. Nyampe dah tuh ke Sidratul, dapat perintah apa Pak? Berapa waktu? Sholat 5 waktu. Di sini 5 waktu apa 4 waktu Pak? Hah? Di sini saya nanya di sini nih 4 waktu apa 5 waktu? Kan kalau yang diterima sama Nabi dari 50 waktu diringkas kan menjadi 5. Diringkas Pak, jangan dikosor lagi. Ya, jangan dikosor lagi. Ya. Dari 50 waktu Nabi nerima enggak tuh Pak? Nabi nerima enggak Pak? Nabi mulia enggak Pak? Nabi mulia enggak Pak? Nabi mulia, tapi Nabi mempertaruhkan kemuliaannya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika sampai turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau tadi ke atas ngapain? Dapat perintah. Apa perintahnya? Sholat 50. Ya, mat. Nabi Musa yang ngomong Pak, kalau kita orang boleh. Ya Muhammad, jangankan umatmu, umatku saja. Umat Nabi Musa sholat nggak? Umat Nabi Musa sholat nggak? Sholat. Umatku saja yang sholatnya cuma 2 kali, banyak yang lalai. Banyak yang 2 kali sholat aja banyak yang lalai, apalagi ente wahai Muhammad, umat akhir zaman. Zaman gua mah belum ada zaman internet. Zaman lu mah udah zaman internet. Semua ilmu ada di internet. Yang bikin orang malas belajar ada di internet. Sehingga orang malas beribadah karena coba kalau ada paketan, mana-mana malas kita. Benar? Coba. Kemana nggak datang? Nggak ada kabar. Kenapa nggak ada kabar? Nggak ada paket. Benar? Gara-gara nggak ada paket nggak jadi ibadah. Karena umat akhir ini sudah sampai berita ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan sama Nabi Musa apa? Naik lagi dan naik. Berarti kan mempertaruhkan kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi demi siapa Pak? Demi umatnya. Kita yang dibelain mati-matian masih meringkas juga. Udah dibelain mati-matian masih meringkas, ya kan? Ya Allah, umat saya kan akhir zaman ya. Ya mungkin dia masih sibuk kali, keturunannya kan banyak. Nabi dalam satu riwayat mengatakan, perbanyaklah keturunan karena aku bangga nanti ketika umatku banyak. Jadi yang udah nikah guber terus. Kata baginda Nabi, perbanyak keturunan karena nanti Nabi bangga ketika umatnya banyak. Ya Pak ya, tapi jangan salah paham masalah ini. Ya, maksudnya perbanyak keturunan. Yang sudah menikah, yang belum menikah jangan dibanyakin keturunan. Ya, turunin. Lalu pada saat itu Nabi menawar kepada Allah, ya Allah, minta keringanan. Akhirnya dikasih keringanan. Dikasih. Turunlah Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha ke dunia dalam kondisi waktu yang amat sih. Pertanyaannya malam hari ini saya tanyakan, Bapak percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa bisa percaya? Kenapa bisa yakin? Karena ada orang yang mengatakan gini, saya coba waktu saya kajian Pak, salah satu tempat kajian saya membahas ini lalu ada orang yang bertanya gini, mohon maaf saya mau nanya, iya Isra Mi'raj itu kan waktunya yang sangat singkat dan jarak tempuhnya yang amat sangat jauh, betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin menurut logika. Maka saya minta Ustadz bisa menjelaskan agar saya bisa menerima daripada kisah Isra Mi'raj ini. Lalu saya sampaikan, silakan buka dalam kitab Tarbiyah fi Qissatil Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah jelas, subhanalladzi asra. Allah mulai ayat dengan memuji dirinya sendiri. Artinya orang yang disebutnya pasti akan mendapatkan pujian dan akan mendapatkan kesucian karena diawali dengan menyucikan Allah Subhanahu. Silakan buka dari 114 surat 6666 ayat yang masyhur 30 juz. Allah memulai Al-Qur'an dengan kata-kata subhana.
Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram di surat Al-Isra untuk membuktikan bahwasanya Isra dan Mi'raj bukan kemauan Muhammad, bukan kemauan Nabi Muhammad, melainkan kemauan Allah. Berarti kalau Allah yang mau, dalilnya spesifik surat Yasin yang tadi kita baca ayat 82. Baca bareng-bareng 1 2 3. 82. 82 Pak, tadi baca Yasin kan ya? Saya dengarin tadi baca Yasin. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apa artinya? Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu hanya cukup mengucapkan kun. Isra Mi'raj siapa yang mau, Pak? Allah. Bukan Nabi. Yang mau Allah. Kok bisa? Bisa karena yang mau Allah. Makanya kita nggak heran. Belum tentu yang pakaiannya bagus matinya juga bagus. Belum tentu yang pakaiannya jelek matinya dalam kondisi jelek. Belum tentu. Karena wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah mengangkat kemuliaan kepada yang dikehendaki. Allah merendahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sangat amatmu. Sehingga di dalam zikirnya sering kita baca la yukallifullahu nafsan. Apa artinya? Wahai Allah, Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Yakin? Kalau kita diuji berarti kita mampu. Sholat ujian bukan, Pak? Sholat ujian bukan? Benar nih, sholat ujian atau bukan? Sholat wajib. Sholat ujian apa bukan? Wajib. Ujian kan? Lagi tidur enak-enak, adzan subuh, ya kan? Hayya 'alas shalah. Ya Allah, udah subuh bae lagi. Belum merem kok. Tuh kira-kira ini mah kira-kira bangun apa lanjutin tidur? Berarti ujian toh? Ujian toh? Ayatnya la yukallifullahu nafsan. Allah nggak bakal ngasih ujian pasti kamu sanggup melakukannya. Kalau kita nggak sanggup membangunin diri kita, bukan salah Allah, melainkan kita yang pemalas. Kita yang pemalas. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita baca tafsirnya, bukan masalah urusan duniawi, melainkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha untuk urusan syariat. Salah satunya sholat 5 waktu. Makanya minta dikuatin. Ya Allah, kuatkanlah diriku untuk menghadapi ujian-ujian daripada pemberianmu. La yukallifullahu nafsan laha ma wa 'alaiha. Apa artinya? Kalau kita berbuat baik, dapat kebaikannya. Berbuat buruk, coba kita sampaikan sholat subuh, azan subuh berkumandang, kita mendengar, ya, kira-kira kita sholat atau tidak? Kalau kita sholat berarti laha ma kasabat, langsung dikasih sama Allah. Kalau kita pas azan subuh ketiduran, wa 'alaiha maktasabat, mungkin nanti kali, mungkin pas hayya 'ala sholat, sholatu khairum minan naum, dia masih tidur nggak dengar kali, entar jam 5:30 jam 6 dia bangun sholat kali, sehingga kata-katanya beda sama Allah, dibedakan sama Allah. Laha makasabat, ada orang yang bangun sholat subuh langsung mengerjakan sholat subuh, ganjarannya, kebaikannya langsung dibalas detik itu juga. Tapi kalau kita kebablasan sholat subuh, wa 'alaiha maktasabat, ditunggu sama Allah sampai kita ingat. Pertanyaannya, kalau kita udah kesiangan, kita ingat apa orang? Kita kesiangan, ingat apa orang? Padahal Allah udah sayang banget sama kita tuh. Oh mungkin dia mau hati kecapean. Ya, jam 5 belum bangun. Ntar gua tunggu setengah 6. Pas bangun langsung bikin kopi, ngudut. Kata begitu. Padahal yang harus dikerjakan sholat dulu. Kan udah lewat waktunya, daripada kagak sholat. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya Pak? Wa 'alaiha kalau kita mengalami keburukan, ditunggu sama Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu, sehingga kita minta doanya apa? Ada apa lagi?
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lalai dalam melakukan salat subuh kesiangan, kita minta sama Allah ampun. Jangan kau siksa kami. Dia mau ikut ngaji kan? Ya, dia mau ikut ngaji. Jadi momentum tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita niatkan dalam hati agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh-olehnya apa, Pak? Sholat 5. Yuk, yang belum bisa sholat kita belajar Yang udah bisa sholat istiqomahkan dalam mengerjakan sholat. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Amal ibadah kita ditunda dulu sama Allah sebelum perhitungan sholat kita beres di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Fa in salahat salahat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah bukan pahala sholawat kita, bukan pahala sedekah kita, bukan pahala zakat pergi haji kita, tapi ibadah sholat. Jangan pernah berani meninggalkan sholat. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan terkhusus kepada Bapak Bejo Nur Salim, moga-moga Allah panjangkan umurnya, diberikan nikmat yang senantiasa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita semua, moga-moga tiadalah keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasna bi sayyidil mursalin hina asraita bihi lailatas sab'i wal 20 an tarhama qalbina hazin wa tujiba da'watana ya akramal akramin bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya, insyaallah besok pagi sholat subuh musola Darussalam penuh ya. Isra Mi'raj nih. Ya, Isra Mi'raj itu tentang sholat dan terjadinya waktu malam menjelang subuh. Berarti identik dengan sholat. Niatin nanti yang mau tidur, niatin ya Allah bangunin saya ya Allah. Kalau Bang Edo udah mentok-mentok bangun. Ya, bangun. Yang berat langkahnya biar dimudahin, yang sulit untuk berangkat ke musola untuk sholat berjamaah biar dimudahin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.